Mentari pagi menyapa kepulauan Sunda Kelapa, memancarkan cahayanya ke atas deretan rumah panggung dan perahu-perahu nelayan yang berlayar di perairan tenang. Di tengah hiruk-pikuk perdagangan rempah-rempah yang terkenal, sebuah armada kapal raksasa berbendera merah, putih, dan biru muncul di cakrawala. Kapal-kapal itu milik VOC, adalah kapal dengan ambisi kongsi dagang Belanda yang haus akan kekuasaan dan kekayaan. Kedatangan armada VOC ini bagaikan awan gelap yang menyelimuti Nusantara. Para pelaut Belanda yang gagah perkasa dengan senapan dan meriam mereka membawa pesan terselubung, adalah kolonisasi. Di bawah komando Admiral Van de Veer, mereka berniat menguasai perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan dan menundukkan kerajaan-kerajaan yang makmur di tanah Jawa dan sekitarnya. Pada tahun 1596, tibalah armada Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman di pelabuhan Banten. Kedatangan mereka disambut dengan hangat oleh masyarakat setempat yang kala itu masih terpecah belah dalam berbagai kerajaan. Awalnya, Belanda datang dengan tujuan berdagang rempah-rempah, namun ambisi mereka jauh lebih besar. Tidak ada yang menyangka, pada tahun 1602 didirikanlah VOC, sebuah kongsi dagang Belanda yang memiliki monopoli atas perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. VOC menjadi kekuatan politik dan militer yang tangguh dan mulai melancarkan strategi divide et impera untuk memecah belah kerajaan-kerajaan di Nusantara. Masa keemasan VOC diwarnai dengan eksploitasi tanpa batas terhadap sumber daya alam dan manusia di Nusantara. Rakyat dipaksa bekerja rodi tanpa upah yang layak, dan hasil panen mereka dirampas untuk kepentingan VOC. Sistem tanam paksa yang diterapkan Belanda semakin memperparah penderitaan rakyat dan memicu berbagai perlawanan di berbagai daerah. Di seluruh penjuru Nusantara, rakyat bangkit melawan penjajah. Dari perlawanan Sultan Agung di Mataram, Patimura di Maluku, Tuku Umar di Aceh, hingga Diponegoro di Pulau Jawa, semangat perlawanan terus berkobar. Perlawanan ini menunjukkan bahwa rakyat tidak pernah tunduk pada penjajah. Pada awal abad ke-20, muncullah pergerakan-pergerakan nasional yang mengusung ide persatuan kemerdekaan. Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Perhimpunan Indonesia adalah beberapa contoh organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan. Menyingkap luka lama sejarah perjuangan rakyat Indonesia di bawah penjajahan Belanda. Masa penjajahan Belanda di Indonesia merupakan periode kelam yang penuh dengan eksploitasi, penindasan budaya, dan kesulitan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Di balik gemerlap perdagangan rempah-rempah dan kekayaan alam yang melimpah, tersembunyi cerita pilu tentang penderitaan dan perlawanan rakyat yang tak kenal lelah. Eksploitasi ekonomi yang merajalela. Belanda datang ke Indonesia dengan tujuan utama untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Mereka menerapkan sistem tanam paksa yang mewajibkan rakyat Indonesia menanam tanaman komoditas ekspor seperti kopi dan tebu untuk kepentingan Belanda. Sistem ini menindas rakyat dengan kerja paksa, pajak tinggi, dan upah yang rendah. Rakyat Indonesia dipaksa bekerja keras di bawah pengawasan ketat
para pengawas Belanda. Hasil panen mereka dirampas dan dijual ke Eropa dengan harga tinggi, sementara mereka sendiri hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Dampak sistem tanam paksa sangatlah mengerikan. Jutaan rakyat Indonesia meninggal karena kelaparan, penyakit, dan kelelahan akibat kerja paksa. Kehidupan mereka terbelenggu dalam lingkaran eksploitasi yang tak berujung. Penindasan budaya dan identitas. Penjajahan Belanda tak hanya merenggut kekayaan alam Indonesia, tetapi juga berusaha menindas budaya dan identitas rakyatnya. Bahasa Belanda dipaksakan sebagai bahasa resmi, menggantikan bahasa lokal, dan menghambat perkembangan bahasa dan budaya Indonesia. Belanda juga berusaha untuk melemahkan agama Islam dan Kristen, dan menyebarkan agama Kristen Protestan di kalangan rakyat Indonesia. Mereka ingin menundukkan rakyat secara mental dan spiritual, menjadikan mereka budak yang patuh dan mudah dikendalikan. Kesulitan ekonomi yang meluas. Ekonomi rakyat Indonesia terpuruk di bawah penjajahan Belanda. Sistem perdagangan yang dikuasai Belanda menyebabkan harga barang-barang kebutuhan pokok melambung tinggi, sementara upah buruh tetap rendah. Rakyat kecil semakin terjerumus dalam kemiskinan dan kesulitan hidup. Belanda juga menerapkan sistem pajak yang kompleks dan memberatkan rakyat. Pajak tanah, pajak penghasilan, dan berbagai jenis pajak lainnya yang menguras pendapatan rakyat dan memperparah kondisi ekonomi mereka. Perlawanan rakyat tak pernah padam. Meskipun dihadapkan pada berbagai penderitaan, rakyat Indonesia tak pernah tunduk pada penjajahan Belanda. Semangat perlawanan terus berkobar, dipicu oleh rasa ketidakadilan dan keinginan untuk meraih kemerdekaan. Perlawanan rakyat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perlawanan bersenjata seperti Perang Diponegoro dan Perang Padri, hingga perlawanan non-bersenjata seperti gerakan boikot dan pemogokan. Perlawanan rakyat Indonesia terus membakar api nasionalisme dan memperkuat tekad mereka untuk meraih kemerdekaan. Dan inilah strategi perlawanan Indonesia yang sangat mencengangkan bangsa lain hingga generasi kita saat ini. Strategi cerdik bangsa Indonesia melawan pasukan Belanda. Sejarah Indonesia diwarnai dengan berbagai pertempuran heroik melawan penjajah Belanda. Di antara pertempuran-pertempuran tersebut, terdapat beberapa strategi cerdik yang digunakan oleh para pahlawan dan rakyat Indonesia yang menghasilkan kemenangan telak, menunjukkan kecerdasan dan kegigihan mereka dalam melawan penjajah. Taktik gerilya dan diplomasi Sultan Agung. Sultan Agung, pemimpin Kesultanan Mataram, terkenal dengan strateginya yang cerdik dalam melawan VOC. Beliau menggabungkan taktik gerilya dengan diplomasi untuk melemahkan kekuatan Belanda. Pasukan Mataram melakukan serangan gerilya ke pos-pos Belanda, mengganggu perbekalan dan komunikasi mereka. Di saat yang sama, Sultan Agung menjalin hubungan diplomasi dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara untuk membangun koalisi melawan Belanda. Strategi ini terbukti efektif. Belanda mengalami kesulitan dalam menghadapi serangan gerilya yang tak terduga dan kehilangan dukungan dari kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Pada akhirnya, Belanda dipaksa untuk menandatangani perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang mengakui kedaulatan Mataram. Perang Puputan Bali. Perang Puputan Bali merupakan salah satu perlawanan paling heroik dalam sejarah Indonesia. Pada tahun 1846,
Belanda berusaha untuk menguasai Bali dan memaksakan kolonialisme mereka. Rakyat Bali yang terkenal dengan tradisi dan keberanian mereka menolak tunduk dan memilih untuk melawan. Perang Puputan berlangsung dengan sengit. Rakyat Bali bertempur dengan gagah berani, meskipun kalah dalam hal persenjataan dan teknologi. Pada akhirnya, mereka memilih untuk melakukan puputan, yaitu ritual bunuh diri massal sebagai bentuk perlawanan terakhir. Meskipun kalah dalam pertempuran, Perang Puputan Bali menunjukkan keberanian dan tekad rakyat Bali yang tak tergoyahkan. Peristiwa ini menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan dan menginspirasi generasi penerus untuk terus berjuang meraih kemerdekaan. Strategi diplomasi dan gerilya di Ponegoro. Perang di Ponegoro. Pemimpin perang di Ponegoro 1825 hingga 1830 terkenal dengan strateginya yang menggabungkan diplomasi dan gerilya. Beliau membangun koalisi dengan berbagai kelompok masyarakat, terutama ulama, bangsawan, dan rakyat biasa. Pasukan Diponegoro melakukan serangan gerilya ke pos-pos Belanda, mengganggu perbekalan dan komunikasi mereka. Beliau juga menjalin hubungan diplomasi dengan Inggris dan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara untuk mendapatkan dukungan. Strategi ini terbukti efektif. Belanda mengalami kesulitan dalam menghadapi serangan gerilya yang terorganisir dan kehilangan dukungan dari para sekutunya. Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun dan baru dapat dipadamkan dengan cara-cara licik dan brutal oleh Belanda. Taktik bumi hangus Sudirman. Jenderal Sudirman, Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan, terkenal dengan strateginya yang disebut taktik bumi hangus. Strategi ini diterapkan untuk merespon agresi militer Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Pasukan TNI di bawah komando Sudirman menghindari pertempuran frontal dengan pasukan Belanda yang lebih kuat. Mereka melakukan evakuasi penduduk dan membumi hanguskan wilayah yang akan dikuasai Belanda, sehingga Belanda tidak dapat memanfaatkan sumber daya di wilayah tersebut. Strategi ini terbukti efektif. Belanda mengalami kesulitan dalam melanjutkan operasi militernya karena kekurangan daya dan perlawanan rakyat yang gigih. Pada akhirnya, Belanda dipaksa untuk mengikuti kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Sejarah penjajahan Belanda di Indonesia merupakan pelajaran berharga yang tak boleh dilupakan. Masa kelam ini menjadi pengingat akan pentingnya persatuan, keberanian, dan semangat juang untuk meraih kemerdekaan dan membangun bangsa yang lebih adil dan sejahtera. Terima kasih telah mempelajari sejarah perjuangan negeri kita. Untuk terus melestarikan semangat perjuangan dari generasi ke generasi, alangkah baiknya kamu share video ini ya, dan subscribe agar kamu terus mendapatkan video pengetahuan terbaru dari Tagar Info.